Fenerbahce akan melawan Manchester United di Liga Eropa pekan ini. Tim asuhan Jose Mourinho disebut dalam situasi suram. Hal itu diutarakan legenda klub, Volkan Demirel. Fenerbahce dinilai masih kepayahan bersaing musim ini. Datangnya Mourinho, yang baru ditunjuk musim panas lalu, belum bisa mengubah banyak penampilan Fenerbahce. Edin Dzeko DKK masih tercecer di Liga Turki. Fenerbahce tertahan di posisi 4 klasemen Liga Turki dengan 17 poin. Mereka tertinggal 8 poin dari Galatasaray, sang juara bertahan musim lalu. Selain itu, Fenerbahce juga gagal ke Liga Champions musim ini usai kalah di playoff. Sementara di Liga Eropa, terakhir mereka diredam Twente 2-2. Situasi itu dinilai membuat Fenerbahce diselimuti ketidakbahagiaan dan keputusasaan. Demirel menanti bekas timnya bangkit, khususnya jelang laga melawan Manchester United pekan ini. Saat ini, tim Fenerbahce bercampur dengan ketidakbahagiaan dan keputusasaan. Mengapa ketidakbahagiaannya? Karena lingkungan tempat mereka berada. Mengapa ada keputusasaan? Kata Demirel kepada Fanatik. Kami semua mengharapkan sesuatu. Kami mengharapkannya dari Jose Mourinho, kami mengharapkannya dari transfer yang dilakukan. Tadinya kami bilang mari lihat setelah jeda internasional, tapi saat ini tidak ada yang berubah, jelas akan terus seperti ini. Kami menunggu untuk melihat apakah dapat melihat perubahan, sebuah variasi, namun hal itu tidak terjadi. Kami belum melihat adanya perubahan dalam desain permainan, dari pertandingan yang dimainkan di kandang dan tandang. Atau soal susunan pemain terhadap tim yang dimainkan, atau metode yang direncanakan berdasarkan lawannya. Atau misal jika Anda memimpin 2-1, apakah Fenerbahce akan memainkan 7 orang di lini pertahanan? Itu masih sebuah tanda tanya besar, kata Demirel. Pernah bikin malu Manchester United, Kevin Dix jadi senjata baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru di lini belakang. Ada bek FC Copenhagen, Kevin Dix yang segera menjadi tambahan kekuatan untuk armada Sintayong. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkap kabar terkait proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix. Tak tunggu waktu lama, Menpora Dito mengatakan, Kemenpora langsung mengajukan berkas naturalisasi Kevin Dix ke Kementerian Hukum dan HAM, selepas pelantikan di Istana Presiden, Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024. Kevin Dix diharapkan sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada tanggal 15 November tahun 2024 mendatang. Pernah bikin malu Manchester United, Kevin Dix bukanlah pemain sembarangan. Bersama FC Copenhagen, bek 28 tahun ini pernah mempermalukan Manchester United. Momen tersebut terjadi di penyisihan grup A Liga Champions 2023/24. Copenhagen satu grup dengan Bayern Munich, Galatasaray, dan Manchester United. Awalnya, tak ada yang memprediksi klub Denmark ini bisa melenggang ke babak 16 besar. Namun, di luar dugaan Copenhagen berhasil lolos sebagai runner-up grup A menemani Bayern Munich. Kevin Dix selalu menjadi starter dalam 6 laga Copenhagen di Liga Champions. Copenhagen mampu membuat Man Utd menangis, gagal lolos ke 16 besar Liga Champions. Di pertemuan pertama, mereka kalah 0-1 dari Setan Merah, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Lalu, pada tanggal 8 November tahun 2023, Copenhagen mampu menekukmu 4-3. Langkah Copenhagen akhirnya harus terhenti di babak 16 besar. Mereka disingkirkan Manchester City dengan agregat 2-6. Di musim ini, Copenhagen tampil di Liga Konferensi Eropa. Lawan-lawan yang dihadapi Kevin Dix DKK di Eropa adalah Real Betis, Istanbul Basaksehir, Rapid Wien, Heart of Midlothian, Jagiellonia Bialystok dan Dinamo Minsk. Klub Premier League, Manchester United nampaknya masih penasaran dengan sosok Alphonso Davies. Setan Merah disebut akan terus berjuang untuk mendapatkan pemain Bayern Munchen tersebut. Sky Sports Germany melaporkan bahwa Setan Merah sangat tertarik untuk merekrut Davies. Sang bek masih jadi target transfer utama Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat membutuhkan tenaga Davies di tim mereka. Ini disebabkan MU saat ini kekurangan bek kiri di tim mereka. Pasalnya Luke Shaw dan Tyrell Malacia sama-sama rentan terkena cedera. Itulah mengapa Davies yang saat ini disebut-sebut sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU mendapatkan rintangan yang besar untuk merekrut Davies di tahun 2025 nanti. Sang bek dikabarkan sudah menentukan kemana ia akan berlabuh di musim depan. Ia dikabarkan sudah mantap untuk bergabung dengan Real Madrid. Meski begitu MU dikabarkan tidak mau menyerah begitu saja. Mereka akan mencoba untuk meyakinkan sang bek untuk pindah ke Old Trafford alih-alih merapat ke Bernabeu.
Manajer Manchester United Erik ten Hag mengungkap kabar terkini soal bek tengah Harry Maguire. Sang pemain tampak absen dalam kontra Brentford di Liga Inggris karena cedera otot pada Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024. Kobe dan Harry tidak bisa bermain dalam beberapa minggu ke depan. Namun, berita bagus datang dari Mazraoui. Dia sempat sakit tetapi sudah kembali berlatih di lapangan dan dapat menjadi pilihan untuk laga besok, ujar ten Hag, dikutip dari laman resmi Manchester United. Erik ten Hag sedang merancang masa depannya di klub berjuluk Setan Merah itu. Ia mencari alternatif atas kontrak pemain berusia 31 tahun yang akan habis pada musim panas ini. Usai pindah dari Leicester City, Maguire bermain di posisi bek tengah untuk The Red Devils dan belakangan ten Hag tak minat memainkannya lagi. Jabatan Maguire sebagai kapten Manchester United juga dicabut. Bahkan, ia juga sempat hampir hengkang setelah hanya tampil 22 kali di Liga Primer musim lalu. Ia mencetak 2 gol dan 3 kali membuat assist. Melansir Sportskida, Maguire tengah menunggu keputusan Manchester United melepasnya. Juru taktik asal Belanda itu justru berfokus pada dua bek kiri Luke Shaw dan Tyrell Malacia yang sedang dalam pemulihan cedera. Kami tak mau memaksa mereka untuk kembali. Kami mau melakukannya dengan hati-hati karena tak ingin kondisinya langsung drop saat itu juga. Kami berharap mereka bisa pulih sesegera mungkin karena tim membutuhkan bek kiri, tutur ten Hag. Manchester United dikabarkan telah merancang pergerakan di bursa transfer mendatang. Menurut laporan Manchester Evening News, The Red Devils melirik Morten Frenrup, gelandang Genoa yang disebut-sebut memiliki gaya main mirip dengan N'Golo Kante. Melihat hal itu, Erik ten Hag meminta manajemen untuk mendatangkan gelandang baru. Ten Hag ingin Man United terus berinvestasi kepada pemain muda. Pilihannya adalah Morten Frenrup. Pemain asal Denmark itu tampil gemilang bersama Genoa di Serie A. Ia adalah gelandang yang punya kemampuan lebih dalam merebut bola dan bertahan. Bahkan, Man menyebut jika Morten Frenrup memiliki kemiripan dengan juara Premier League 2 kali, N'Golo Kante. Mobilitas yang tinggi menjadi satu di antara faktornya. Pemain 23 tahun itu saat ini terikat kontrak hingga 2028 dengan nilai pasar ditaksir mencapai 20 juta euro. Frenrup diyakini tidak menutup pintu untuk Manchester United. Sebab, pindah ke Old Trafford adalah lompatan besar untuk kariernya. Namun, Manchester United tidak sendiri. Sebab, Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Crystal Palace juga memonitor Morten Frenrup. Manchester United masih tercecer dari persaingan di Premier League dengan berada di posisi ke-11. Tapi kipernya, Andre Onana, masih paling banyak clean sheet di antara penjaga gawang lain. Ini sejatinya tidak lepas dari catatan produktivitas Man United, yang juga berimbas ke selisih golnya. Dengan 7 gol dan 9 kali bobol, The Red Devils punya selisih gol -2. Jumlah produktivitas Man United dan selisih golnya itu masih ada di bawah dua tim lain yang punya 11 poin yakni Fulham 11 gol, 11 bobol, dan Bournemouth 10 gol, 10 bobol. Baru bikin 7 gol, Man United faktanya cuma lebih subur dari 3 tim lain di Premier League sejauh ini. Ini bertolak belakang dengan jumlah kebobolannya, karena cuma 4 tim lain yang gawangnya bobol lebih sedikit. Dengan gawang Man United baru bobol 9 gol dari 8 laga, Andre Onana pun menjadi kiper dengan jumlah clean sheet paling banyak dalam persaingan berebut sarung tangan emas Premier League 2024/2025 sejauh ini. Situs Premier League mencatat, Onana sudah membuat 4 clean sheet sejauh ini. Ia bertengger di posisi teratas dengan mengungguli kiper Liverpool Alisson Becker dan David Raya-nya Arsenal yang sama-sama mengoleksi 3 clean sheet. Sebagai catatan, Liverpool dan Arsenal saat ini meramaikan persaingan di papan atas klasemen Liga Inggris. Si Merah menempati posisi pertama sedangkan The Gunners di peringkat ketiga. Erik ten Hag menyadari Manchester United dituntut meraih trofi di akhir musim. Namun, ten Hag mengakui MU menghadapi jalan yang tidak mudah karena start buruk. Ten Hag sadar betul MU butuh konsistensi untuk meraih trofi. Ia berharap MU berada di posisi yang lebih baik di akhir musim demi peluang meraih trofi. Start kami tidak bagus. Kami tahu itu, kami tidak senang, ujar ten Hag seperti dilansir Metro. Kami senang kemarin mengalahkan Brentford tapi itu cuma satu kemenangan. Kalau Anda ingin dapat trofi, Anda harus melakukannya terus-terusan sepanjang musim. Tapi saya juga tahu, Anda tidak dapat trofi di musim gugur, musim dingin, atau musim semi. Anda mendapatkannya ketika sampai bulan April atau Mei. Tugas kami adalah membuat tim menang sepanjang musim, tapi khususnya di akhir musim. Anda harus memastikan membangun tim jadi mereka siap meraih trofi. Kami dalam perjalanan. Jalan masih panjang, tapi saya merasa kami menuju ke arah yang tepat, katanya.